Sadarnya pas cuci tangan, hah kok ada berdarah perih-perih gitu, ini apa gitu. Iya, sama. Ya, terus kalau misalnya di kita ya, selain itu kerjaannya tau gak ngapain, kita tuh suka, kan kadang-kadang ya, kayak misalnya dari negara-negara lain itu mereka suka kayak susunya beda mereknya atau orange juice-nya beda mereknya gitu. Terus ya nanti kita keluarin semua yang baru yang belum pernah kita lihat, dicobain satu-satu. Oh iya, sama sih. Kadang gue juga kayak gitu sih. Tapi karena rute gue kan terbatas kan. Jadi susu-susu yang biasanya dari Australia, terus juga misalnya kayak dari mana ya, Jepang, Korea gitu kan susunya beda. Pokoknya jadi penasaran coba gitu. Tapi secobanya aja gitu. Oh kayak gini susunya gitu. Kayak gitu sih. Iya sama kayak gitu. Terus kalau enggak kita suka kayak Jadi Nora ya kita ya. iya, jadi norak gitu bener. Terus kita kalau enggak kayak suka create makanan sendiri gitu. Jadi kadang kan kalau misalnya di tray itu dulu, sekarang sih kayaknya udah nggak ada. Dulu tuh di ekonomi ada biskuit, terus sama cheese gitu. Nah biasanya tuh kita suka ambilin biskuitnya itu, terus taruh cheese di atasnya. Abis itu kita panggang. Oh, ini manggang. Sama sih. Dulu tuh kadang di tray itu ada KitKat. Kalau enggak ada wafer apa tuh yang warna biru yang enak. Loker. Yang biru navy. Loker. Iya ada loker kan enak kan. Nah itu kan kayak cuman kemasan-kemasan kayak gini. Sometimes penumpang tuh ada yang nggak mau. Jadi kayak ada yang bahkan nggak mau makan sama sekali. Jadi traynya bahkan dia nggak lihat ada isi itu. Kadang itu tuh kita kumpulin. Kalau gua nggak tahu kalau kru lain. Kalau gue tuh kadang ada KitKat, oh lumayan nih gitu kan. Gue kumpulin di tray paling atas di troli itu kayak gitu sih. Ya ampun, ternyata kelakuan ya. Nggak di lokal, nggak internasional, semua pramugari kayaknya sama ya. Iya. Tapi itu bukan ngutil ya jatuhnya, lebih ke mulung ya kayaknya. Kita memulung banget ya, mulungin benih-benih gitu kan. Tapi seneng, nggak tahu kenapa kayak seneng aja gitu. Sometimes barang itu kita bawa pulang gitu kan. Lu kadang bawa pulang nggak sih? Kalau gue nggak ada yang mau makan. Kadang kayak gue bawa pulang itu nggak kemakan sama sekali. Kadang gue masukin kulkas gitu, sumpah nggak kemakan sepeser pun, sedikit pun, bahkan sampai expire. Iya. Gue aja ya di rumah ini, gue baru bongkar-bongkar dus-dus gitu kan. Gue baru nemu kayak sekotak itu fit bar. Lu tahu dulu juga ada rute-rute yang dapat fit bar. Bayang banget fit bar yang gue bawa pulang nggak kemakan. Tahu gitu kayak gue sumbangin gitu kan. Tapi sometimes kayak udah pulang capek, udah kayak packing-packingin barang, sembunyi-sembunyiin barang, simpen barang, jadi kadang suka nggak sadar ternyata masih ada makanan gitu. Iya, betul. Tapi belanja di luar negeri pun, tapi ini out of topic ya, belanja di luar negeri pun, kadang kita kan suka lapar mata gitu kan, beli snack ini, cobain ini, itu, bawa pulang nggak kemakan sama sekali ya kan, sampai expire nggak sih lu? Kalau gue banget, parah sih kayak itu. aduh, buang-buang duit. Emang terus Mubazir. iya, apalagi semuanya belum pernah coba. Kayaknya ini enak deh, kayaknya itu enak deh. Terus, ini murah nih di sini, di Indo nih mahal banget nih, beli. Iya banget. Iya. Terus kalau Nih ya. apalagi ya kalau dilakuin di Geli, kadang suka kalau misal di perusahaan Efrin itu nggak sih introduce ourselves gak sih, kayak kan dari beberapa negara. Kalau Indonesia kan di tempat aku ya semuanya Indonesia, cuman beberapa rute doang internasional yang pakai interpreter orang asli sana. Nah, biasanya orang yang interpreter itu kayak kita banyak tanya aja gitu, kayak kepo. Misal lu udah balik sini, terus lu pulang lagi kayak gitu atau gimana? Terus di Korea kayak gini-gini ya, misalnya dia orang Korea gitu kan. Iya, cowok Korea. Jadi sampai cerita ke cowok-cowok Korea, opa-opa itu nggak kayak seromantis di film-film lah. Pokoknya sampai ngelantur kemana-mana. Kalau di sana kayak gitu juga nggak sih? Kayak beda-beda negara, kayak kita cerita negara kita kayak gini, kayak gitu.
Kadang kita cerita-cerita kayak tentang negara kita masing-masing gitu, tapi kadang kita nggak terlalu juga gitu, soalnya kan biasanya biasanya soalnya kita di trainingnya bareng sama mereka. Jadi biasanya itu kita udah tahu banget gitu loh, kayak oh kalau orang ini tuh begini, mereka tuh tinggalnya semuanya tetap tinggal di Singapura, terus nggak boleh cuman dapet misalnya hari off baru boleh pulang gitu-gitu segala macam. Jadi kita udah lumayan tahu gitu karena trainingnya semua bareng-bareng kan. Jadi nggak sepenasaran itu sih biasanya. Iya. Kalau di sana Terus trainingnya kalau beda ya? apa? Kalau di sana itu berarti mereka di trainingnya beda ya? Mereka iya beda sama kita yang lokal sih. Oh. Tapi mereka misalnya kayak foreigner China semua gitu. Kayak gitu. Karena mereka rekrutmennya juga beda sama kita. Jadi nggak ke Indonesia. Jadi kayak itu kapan? open rekrutmen untuk calon pramugari foreign. Jadi kayak foreign gitu. Terus selain itu ya, kalau di perusahaan aku ya, dulu kita itu ada yang namanya top 10. Top 10 apa tuh? Kalau kita itu jadi ada yang namanya top 10 orang-orang yang nggak disukain gitu, kayak bukan nggak, kayak apa ya, kayak purser, manager yang kita nggak suka gitu. Nah terus biasanya kita Oh, kalau di sana ada istilahnya top 10 ya. Kalau di tempat gue pernah bekerja, udah hafal pokoknya nama-namanya justru. Misalnya kayak udah dapet itu schedule, lihat krunya, gue bulan ini ada terbang sama yang killer nggak gitu kan. Pas lihat, ada nama ini gitu. Jadi kayak was-was aja, lebih was-was. Terus lebih nanya nggak sih? Padahal kita belum pernah kan terbang sama misalnya purser itu atau senior itu. Kita pasti nanya temen batch kita, pernah terbang sama ini nggak gitu? Gimana? Kisi-kisi dong. Iya. Kisi-kisi dong gitu ya kan? Cara ngadepinnya kayak gimana? Iya. Oh my God. Iya, sama. Tapi kalau di tempat aku ya, top 10 itu ganti-ganti orangnya, Nek. Jadi benar-benar tuh kayak misalnya ada beberapa tuh ya, mungkin setelah dia menikah atau setelah naik pangkat terus jadi lebih baik, misalnya kayak People gitu. change ya. Terus yang lain naik makin ganas, makin killer gitu misalnya. Terus jadi namanya ganti-ganti, berapa bulan sekali ada di update. Oh, tiap berapa bulan sekali ada updatean ya. Terus yang update itu apakah ketua kelas dari batch atau gimana tuh? Nah, aku juga siapa aja gitu ya? Aku juga nggak ngerti siapa yang update, tapi pokoknya biasa di grup chat pramugari itu udah langsung kayak ke-share gitu. Terus ya udah biasanya kita langsung kayak cek roster kita kan, ngeliat flightnya ada sama ini enggak, sama itu enggak. Kalau misalnya emang ada nih, pasti kita di flight sebelumnya kita udah cari-cari kisi-kisi ke semua orang gitu. Kadang kita mau terbang, karena kita kan mau terbang sama dia gitu, dia itu sukanya kayak gimana, dia maunya orang yang kerjanya kayak gimana misalnya gitu-gitu. Oh, iya. Sama sih, sama banget. Iya, sama banget. Biasanya kalau di tempat kalian itu, kalau yang killer itu biasanya, maksudnya killernya karena apa? Kalau tempat aku ya, killernya misalnya kerjanya tuh terlalu apa ya? Yang terlalu bahkan lebih dari prosedural gitu loh. Pokoknya terus kalau ngomong tuh suka kasar gitu. Terus kayak gimana ya? Kadang juga nggak jelas gitu, misalnya kalau dia udah nggak suka sama orang itu, udah dicecer terus orang itu, bahkan sampai selesai penerbangan bakal kena terus. Ada aja kayak gitu sih. Tapi lebih dia ke kayak gitu. pilih Kebanyakan nggak sukanya tuh misalnya apa? Pilih orangnya dari mana? Maksudnya berdasarkan apa? Junior, senior gitu? Nah, nggak tahu, itu feeling aja Oh. kayak gitu. Gitu sih. Sama sih, sama. Kalau di sana Sama. Kalau yang biasa kita bilang killer itu biasanya mereka kayak ya gitu, mereka suka kerjanya itu
melebihi prosedur-prosedur atau misalkan Iya, melebihi. iya, mereka punya style-style sendiri yang di buku Iya. yang di buku kita tuh nggak ada gitu, tapi mereka maunya kayak gitu. Bener. Jadinya kita Kadang nggak ada ya, kebiasaan. jadinya. Jadinya kita nggak kebiasaan gitu, tapi karena kita terbang sama dia, kita harus ngelakuin hal itu. Terus kalau Ngelakuin itu. iya Dan bahkan harus tahu sebelum kerja sama dia ya kan? iya betul karena dia nggak bakalan ngulang. Iya. Kayak gitu sih. Tapi, aduh, ada-ada aja ya macem-macem ya orang di muka bumi ini. Sering nggak sih ngobrol sama penumpang di geli? Sering sih, kadang mereka suka datang kan ke geli kalau misalnya mereka Datang nggak bisa capek tidur duduk kan, atau jadi apa berdiri-berdiri gitu kan, Iya, peregangan. Iya. Heeh. Nah terus biasanya ya Nanya-nanya. kalau di perusahaan aku juga kan biasanya kita saling nggak kenal kan pasti, maksudnya kru sama kru, karena kan jadwal kita selalu beda-beda, terus terbangnya juga bareng yang beda-beda. Nah terus kalau di tempat aku tuh dulu biasanya kita langsung kayak perkenalannya itu kayak kita suka nanya, oh ya udah punya pacar belum, ini begitu terus berakhir jadi ngomongin tentang hubungan. Iya. Kebanyakan curhat nggak sih? Kru itu kalau udah misalnya klop gitu kan, nanya gimana, udah punya pacar belum? Atau pokoknya cerita tentang pacarnya lah, backgroundnya lah gitu kan. Jarang cerita tentang kehidupan atau background masing-masing gitu. Iya. Terus kadang suka ngecengin gitu kan. Kalau di sana nggak tahu ya suka ngecengin atau enggak. Misalnya kalau dulu gua bikin konten YouTube itu masih jadi pramugari kan. Tapi kadang gue agak kurang nyamannya sering dicengin itu loh. Misalnya kayak ketemu cie YouTuber, cie gini, cie selebgram kayak gitu yang kayak gitu kayak kadang bikin malu, nggak pede, ngerti nggak sih? Kayak gue belum seberapa kok gitu. Terus juga jangan dicengin kayak gitu, gue malu, gue pemalu banget orangnya gitu. Jadi kayak semakin dicengin gue tuh kayak makin menghindar gitu. Jadi kayak aduh gimana gitu ya, nggak enak lah pokoknya rasanya. Terus juga misalnya kayak gue pernah ikut Putri Indonesia gitu kan. Nah dengan gue ikut itu sering ditanyain gitu, pernah ikut Putri Indonesia ya atau Putri Indonesia ya kayak gitu. Terus ada satu Putri Indonesia yang sorry gue bukan menjelekan orang ini ya, tapi misalnya kayak dia diomongin gitu. Terus dengan omongan dia itu jadi judge tentang dia pernah ikut Putri Indonesia tuh jadi jelek gitu. Terus jadi kayak gue tuh sering ditanya gitu, jadi gue kayak bukan, nggak tahu, nggak kenal kayak gitu. Tapi memang nggak kenal sama orangnya sih, nggak tahu orangnya kayak gimana gitu. Cuman dari kayak gitu tuh kadang suka diceng-cengin gitu lah. Terus kadang ada kru yang bisa ngebaca nggak sih, yang bisa ngeramal gitu. Jadi kayak kita tanya-tanya, ya kan? Garis tangan lah, terus tulisan lah. Terus kayak apa ya? Kayak dari cara kerjanya aja kadang kayak aku bisa ramal kamu tuh orangnya kayak gini-gini, kamu tuh orangnya kayak gitu-gitu gitu. Jadi kayak orang jadi banyak curhat gitu ke dia. Iya. Terus ada juga yang bisa sampai ngeramal sampai dikasih tahu gitu ya sama orang ini. Aku pernah ya terbang sama satu kru, dia itu cowok, terus dia bilang sama satu kru ini cewek gitu, dia bilang kayak gini, nanti kamu bakalan gendut katanya gitu. Ya ampun, terus kru ini nangis dong. Nangis. Astaga, sampai nangis. Tapi tersakiti sih, nanti kamu bakal gendut. Tapi percaya aja gitu kan, itu kan cuma omongan yang belum tentu bener. Lu percaya aja. Aduh. Iya. Aduh, kocak deh. Gitu, kadang suka kocak sih. Terus tapi yang kru ini ya, dia terkenal kayak bisa ngeramal gitu. Makanya yang denger juga percaya banget gitu sampai nangis. Lu bayangin dong, dan itu perser lagi. Udah janjian gitu, yuk kita beli yuk di airport gitu. Terus nanti kita share ya di pesawat. Nah